Resmi, Christian Aslani gabung Torino dengan status pinjaman. Gelandang muda Albania, Christian Aslani, resmi meninggalkan Inter Milan dan bergabung dengan Torino. Aslani pindah dengan status pinjaman hingga akhir musim, demikian keterangan resmi klub. Torino juga mendapatkan opsi pembelian permanen setelah masa pinjaman berakhir. Pemain kelahiran 2002 itu akan memperkuat lini tengah Granata sepanjang musim ini. Torino memiliki opsi membeli Aslani dengan nilai 12 juta euro, ungkap laporan transfer. Selain itu, Inter berhak atas 20% dari penjualan berikutnya apabila pemain tersebut dijual kembali. Kesepakatan ini juga mencakup biaya pinjaman awal sebesar 1,5 juta euro. Kesepakatan finansial sudah disetujui kedua belah pihak, tulis laporan tersebut. Inter menilai langkah ini sebagai solusi terbaik untuk memberikan waktu bermain lebih bagi sang gelandang. Aslani sebelumnya kesulitan mendapat menit bermain reguler di skuad Nerazzurri. Dengan pindah ke Torino, ia diharapkan mampu menunjukkan kualitasnya di Serie A. Petik 2. Ilkay Gundogan ditawarkan ke Inter Milan dan Juventus. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan dilaporkan telah ditawarkan kedua raksasa Serie A, Inter Milan dan Juventus. Menurut laporan Tuttosport via FC Internews, agen Gundogan telah membuka pembicaraan transfer dengan Inter dan Juve. Namun, respons kedua klub Italia tersebut ternyata berbeda dalam menyikapi peluang mendatangkan sang gelandang veteran. Gundogan, 34 tahun, baru kembali ke Etihad Stadium pada musim panas lalu, setelah menjalani satu musim kurang memuaskan di Barcelona. Meski masih memiliki kontrak bersama Manchester City, posisinya kini terpinggirkan sejak kedatangan Tijani Reijnders. Situasi ini membuat ex-kapten City tersebut mempertimbangkan hengkang. Serie A disebut menjadi destinasi ideal karena Gundogan telah lebih dulu merasakan persaingan di Bundesliga, Liga Inggris, dan La Liga. Jadi, Italia menjadi liga top Eropa terakhir yang belum pernah ia jajal. Inter Milan hajar Torino 5-0, Thuram cetak brace, Nerazzurri puncaki klasemen Serie A. Inter Milan membuka musim Serie A dengan cara spektakuler. Bermain di Stadio Giuseppe Meazza, Nerazzurri menghancurkan Torino dengan skor telak 5-0 pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Marcus Thuram mencetak brace, Lautaro Martinez kembali menunjukkan naluri predatornya, dan debutan Angel Yohan Boni langsung mencatatkan gol perdananya. Kemenangan besar ini sekaligus mempertegas status Inter Milan sebagai kandidat utama Scudetto, sementara Torino justru memperlihatkan masalah serius dalam konsistensi dan kualitas permainan. Kemenangan di pekan pertama ini membawa Inter Milan menggeser Napoli sebagai pemuncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin dan unggul selisih gol. Hasil Juventus versus Parma, David bersinar, Vlahovic menggigit, Yildiz borong asis, Bianconeri tancap gas. Juventus langsung tancap gas di musim baru Serie A. Bermain di Allianz Stadium, Senin, mereka menaklukkan Parma dengan skor 2-0. Gol Jonathan David menit 59 dan Dusan Vlahovic menit 84, yang semuanya tercipta dari asis Kenan Yildiz, memastikan 3 poin perdana bagi Bianconeri. Meski tampil dominan, laga ini tak berjalan mudah. Juventus harus kehilangan Andrea Cambiaso di menit ke-83 karena kartu merah. Namun, hanya semenit kemudian, Vlahovic menegaskan kemenangan tim lewat gol keduanya. Parma sendiri mencoba memberi perlawanan, terutama di babak pertama. Akan tetapi, kualitas individu Juventus menjadi pembeda pada momen-momen penting. Hasil ini membuat Juve langsung mengirim pesan tegas bahwa mereka siap bersaing musim ini. Here we go. AC Milan rampungkan transfer Konrad Harder, tes medis dijadwalkan hari ini. Setelah pergerakan super cepat dalam 24 jam terakhir,
AC Milan dilaporkan telah merampungkan transfer striker baru mereka, Konrad Harder. Sejumlah laporan dari berbagai jurnalis terpercaya pada Senin malam mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai sepenuhnya, baik dengan Sporting CP maupun dengan pihak sang pemain. Manajemen Rossoneri patut mendapat pujian atas kecepatan mereka dalam menutup kesepakatan ini, setelah saga Victor Boniface berakhir mengecewakan. Menurut laporan Daniele Longo, Rossoneri akan membayar biaya transfer sebesar 24 juta euro ditambah bonus yang bisa mencapai 3 juta euro. Kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan kembali di masa depan sebesar 10% untuk Sporting. Sementara itu, Milan News melaporkan bahwa Harder akan menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun, yang akan mengikatnya di San Siro hingga Juni tahun 2030. Gaji yang akan ia terima adalah sekitar 1,5 juta euro bersih per musim.